dengan pertimbangan tadi mengenai kondisi masyarakat, perekonomian, dan untuk menjaga daya beli dan juga untuk menciptakan keadilan, PPN yang naik dari 11 ke 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Sri Mulyani beberkan barang dan jasa mewah kena PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Pemerintah menegaskan hanya mengenakan tarif pajak pertambahan nilai, PPN, 12% kepada barang dan jasa mewah. Pungutan pajak ini berlaku mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kriteria barang dan jasa mewah yang akan dikenakan PPN 12% mulai besok sesuai dengan yang selama ini dikenakan pajak penjualan barang mewah, PPNBM. PPN yang naik dari 11% ke 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah terkena PPNBM. PPN yang naik dari 11 ke 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah terkena PPNBM, yaitu pajak penjualan barang mewah. Nah, itu kategorinya sangat sedikit, limited. Nah, itu kategorinya sangat sedikit, limited. Ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024. Adapun kriteria barang mewah yang selama ini dikenakan PPNBM diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK, nomor 15 tahun 2023. Di antaranya seperti private jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah. Yaitu tadi seperti disampaikan, yaitu barang seperti private jet, kapal pesiar, yacht dalam hal ini, dan juga rumah yang sangat mewah. Yang nilainya itu sudah diatur di dalam PMK mengenai PPN barang mewah. Nomor 15/2023. PMK 15/2023 mengenai barang-barang yang dikategorikan mewah dan selama ini terkena PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Itu artinya untuk bahan makanan premium seperti beras premium, daging premium seperti wagyu, ikan salmon, jasa kesehatan premium, dan jasa pendidikan premium tetap dibebaskan dari pungutan PPN alias PPN 0%. Artinya yang disampaikan oleh Bapak Presiden, untuk barang dan jasa lainnya yang selama ini terkena 11% tidak mengalami kenaikan PPN menjadi 12. Jadi tetap 11%. Seluruh barang dan jasa yang selama ini 11% tetap 11%. Tetap 11%. Tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini adalah tetap 11%. Pasalnya, bahan makanan seperti beras dan daging serta jasa kesehatan dan pendidikan merupakan jenis barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian, yaitu PPN-nya 0%, yaitu tidak sama sekali membayar PPN, seperti tadi disampaikan, yaitu barang-barang yang berhubungan dengan makanan pokok. Dalam hal ini saya bacakan ya, yaitu beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah, kacang-kacangan lain, padi-padian yang lain, kemudian ikan, udang, biota lainnya, rumput laut, kemudian juga tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum, jasa angkutan sungai dan penyeberangan, penyerahan jasa paket penggunaan besar tertentu,
penyerahan pengurusan transport atau freight forwarding, jasa biro perjalanan, kemudian jasa pendidikan, pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, kitab suci, kemudian jasa kesehatan, layanan kesehatan medis, pemerintah dan swasta, kemudian jasa keuangan, dana pensiun, jasa keuangan lain seperti pembiayaan, anjak piutang, kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, semuanya tetap mendapatkan fasilitas PPN 0%, tidak membayar PPN. Sedangkan seluruh barang jasa yang lain yang selama ini 11% tetap 11%, tidak ada atau tidak terkena kenaikan 12%. Jadi yang 12% apa? Yaitu barang yang sangat mewah yang diatur dalam PMK nomor 15 tahun 2023. Itu itemnya sangat sedikit. Boleh Sri Mulyani ketika wartawan menanyakan Wagyu dan salmon kena PPN 12% atau tidak. Berikut barang dan jasa mewah yang ada dalam PMK nomor 15 tahun 2023 dan akan dikenakan PPN 12% mulai 1 Januari 2025, yaitu sebagai berikut. 1. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, tower house, dan berbagai jenis yang seperti itu dengan harga jual 30 miliar rupiah atau lebih. 2. Kelompok balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. 3. Kelompok peluru senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Peluru dan hagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin. 4. Kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, yaitu helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lain. 5. Kelompok senjata api kecuali untuk kepentingan negara, senjata artileri, revolver, dan pistol. Senjata api selain senjata artileri, revolver, dan pistol dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. 6. Kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk angkutan umum, kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum, yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata. Itulah yang kena PPN 12% dan kendaraan bermotor yang kena PPN BM, tegasnya. Yang lainnya, yang selama ini sudah 11%, tidak ada kenaikan. Jadi, mulai shampoo, sabun, dan segala macam yang sudah sering di media sosial, itu sebenarnya tetap tidak ada kenaikan PPN BM, sambungnya. Namun demikian, pemerintah saat ini masih menggodok PMK yang mengatur barang dan jasa mewah yang dikenakan PPN 12%. Diperkirakan dasar hukum untuk pengenaan PPN 12% bagi barang dan jasa mewah akan diterbitkan besok, 1 Januari 2025. PMK kan sekarang, masih dibahas. Makanya kita masih kerja. Tadi saya bilang kita nggak pulang. Tapi karena mulai berlakunya mulai besok, kita akan berdiskusi segera, tuturnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.